Oke, siap? Sudah siap semuanya? Jempol, raise, naik. Oke, Wino, silakan, Ya, dimulai. oke, saya mulai ya. Oke, ini kita saya jelaskan dulu supaya lebih mudah mengerti, tidak terlalu panjang lebar. Pertama, ini saya bicara food fotografi dengan alat kamera handphone, bukan kamera DSLR. Jelas beda, ada perbedaannya. Secara membedakannya adalah ini kita fotografi ini untuk kemana outputnya. Dalam arti gini, kalau misalnya seperti saya bekerja secara profesional menggunakan kamera DSLR, foto yang saya buat outputnya untuk selain ke sosial media network seperti Facebook atau Instagram, ada output perlu ke majalah atau poster misalnya, paling besar. Ini kan untuk segmen bagi Anda yang ingin memulai bisnis foto makanan, ya, dengan alat yang seadanya. Oke, saya mulai dari satu alat, kamera handphone. Oke, kamera handphone sebenarnya udah banyak diproduksi dengan spek yang bagus, harga yang sangat ya beragam. Dengan alat ini nanti saya juga akan kasih tahu tentang teknik settingannya juga. Tapi settingannya sangat simpel sekali. Ada 3 alat penting, yaitu adalah kamera handphone, tripod, dan cahaya. Cahaya ini ada dibagi dua, cahaya natural dan tidak natural. Cahaya natural itu seperti matahari, cahaya tidak natural yaitu buatan seperti lampu. Lampu ini bisa kita gunakan dengan lampu seperti ya softbox kalau studio atau cahaya lampu neon dari rumah ya yang bisa dibeli dengan alat yang murah. Kita masuk ke slide nomor 4 ya. Oke. Uh, 3 itu adalah lokasi. Lokasi itu tadi ada 2 pilihan karena berpengaruh pada kondisi cahaya. Oke. Kondisi cahayanya itu kalau kita ada indoor dan outdoor. Indoor itu bisa di rumah, restoran, kalau Anda punya restoran, atau di studio, atau di mana saja, indoor. Dan pastinya ada 2 jenis cahaya bisa kita pakai juga tapi. Bisa cahaya natural dari matahari yang masuk ke jendela, ya, dan cahaya dari lampu, ya, misalnya tadi lampu dalam ruangan. Ke slide berikutnya, teknik. Nah, teknik ini khusus untuk memotret dengan kamera smartphone. Tekniknya apa aja? Saya akan jelaskan cara teknik settingan yang sangat simpel. Perlu diperhatikan bahwa di kamera handphone itu, di bagian lensa, kita bisa melakukan namanya zoom. Saran saya jangan dilakukan itu namanya zoom. Karena apa? Zoom itu sebenarnya hanya ya mendekatkan objek, tetapi itu membuat objek foto menjadi pecah atau blur, sehingga hasilnya jadi jelek. Ketika misalnya Anda merasa, misalnya saya ambil contoh ya, misal kata lihat objek foto makanan, dan Anda merasa terlalu jauh, jangan di zoom tetapi cukup didekatkan saja. Ya, ambil jaraknya yang terbaik. Kemudian kalau sudah nanti baru, oke, saya ambil satu contoh. Ketika udah zoom, kemudian biasakan untuk menyentuh pada bagian yang ingin difokuskan. Ketika sudah fokus, baru pencet foto. Ada 4 teknik lagi yang perlu diperhatikan, yaitu framing, lighting, fokus, dan komposisi. Apa itu framing? Oke, framing itu teknik bagaimana mengarahkan perhatian seseorang kepada subjek foto dengan batas elemen foto yang digunakan. Oke, ini bukan karya foto saya, ini sebenarnya hanya karya contoh foto untuk teori teknik framing. Bisa Anda lihat dari keempat foto ini, ada posisi framing yang dimana posisi setiap objek makanan berbeda-beda. Seperti popcorn, Anda lihat dia paling atas, ada biskuit di tengah, ada bagian mungkin es krim, misalnya di bagian paling bawah. Seperti kita lihat, memang punya posisi berbeda, namun kita bisa tetap fokus pada mata kita di sebelah mana melihat makanan tersebut. Tadi saya katakan bahwa lokasi foto ada outdoor dan indoor. Oke, kita lihat pada bagian outdoor. Di situ saya tuliskan bahwa outdoor itu ada dua jenis waktu yang sangat baik, terutama karena kita tinggal di negara tropis ya, Asia Tenggara. Pagi saya katakan jam 7 sampai jam 9. Jadi pada siang hari itu sebenarnya sangat berbahaya untuk foto. Karena apa? Karena matahari itu pada posisi di atas ubun kepala dan itu cahaya sangat keras. Dan itu hasil foto menjadi jelek. Nah, seperti contoh foto dari teman saya ini foto sekitar, waktu saya lupa, mungkin sekitar sore sebenarnya ini, jam 3 atau jam 4 sore. Ya. Ini cahaya jelas langsung dari matahari, ada reflektor tambahan untuk memantulkan area yang gelap. Nah, kita bisa lihat hasilnya bahwa
arah cahaya matahari dari sebelah kiri, maka reflektor tersebut sebelah kanan untuk sebagai pemantul membackup bagian area yang gelapnya. Kita bicara pada bagian indoor. Nah, meletakkan objek makanan atau minuman itu tidak harus selalu di meja ya. Kita bisa meletakkan di bawah lantai, di mana kita bisa mengambil foto dengan posisi di atas atau top angle seperti ini, ya. Misalnya makanan di bawah ini, difoto seperti sini. Kita bisa lihat contoh di gambarnya, ya dengan alasnya. Nah ini salah satu kelebihan memotret dengan kamera handphone adalah kita bisa memposisikan foto dengan begitu mudahnya tanpa perlu alat penyangga. Ini yang di kamera DSLR kita selalu karena tangan terasa pegal ya, kalau di kamera DSLR besar, berat ya. Kalau di kamera handphone kita lebih mudah untuk bermanuver menggunakan mencari angle-angle yang lebih bebas. Ini adalah satu contoh dengan settingan cahaya foto indoor dengan cahaya matahari, natural light, ya kan? Di mana cahaya utama matahari ke jendela. Nah, kemudian oke, satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah jangan menggunakan kamera flash dari handphone, karena itu cahaya yang sangat keras dan tidak memberikan dimensi yang bagus ya. Jadi jangan lupa ketika Anda mau memotret kamera dengan handphone, setting flash dimatikan dulu ya, dimatikan dan jangan disetting auto. Kita bisa lihat contohnya seperti di slide sebelah kanan seperti apa hasilnya. Kalau ditanya, boleh nggak foto pakai ring light? Boleh. Gitu. Foto pakai ring light itu, nah ring light itu adalah contoh cahaya diffuser, ya, warna putih, dia halus. Pengguna foto ring light ini juga baru-baru ini sempat menjadi tren ya, karena memberikan efek cahaya yang sangat unik. Di sini saya juga tampilkan ada dua contoh ya, penggunaan kamera ring light. Dan di sini bisa memberikan dimensi warna yang berbeda, yang unik juga, yang justru malah jarang, agak sulit juga ditampilkan di penggunaan lampu-lampu yang sudah original ya. Gunakan reflektor sangat dianjurkan. Nah itu ya. Apa itu reflektor? Oke, reflektor itu adalah berfungsi sebagai untuk memantulkan cahaya. Seperti contoh yang saya berikan ini, sumber cahaya dari jendela. Oke. Nah, reflektor ini dia adalah memantulkan ke objek yang gelap. Nah, reflektor ini seperti apa sih? Mahal nggak? Sebenarnya reflektor itu bisa dari alat apa saja, bisa kertas karton putih, atau misalnya papan kayu putih, atau bisa juga mungkin seperti yang saya pakai ini ya, seperti plastik putih, ya. Dan bisa baik dijual sih di beberapa toko, bisa di toko online. Kemudian penggunaan reflektor ini memang sangat dianjurkan sekali. Kembali lagi fungsinya adalah untuk memantulkan dari sumber cahaya di sebelahnya. Fokus ya. Jadi teknik pertama adalah jangan mengambil gambar terlalu dekat untuk close up ya. Seperti contoh foto yang sebaik ini kan jelek sekali ya. Kita tidak, ini foto roti, foto waffle, atau foto martabak, kita nggak tahu ya. Namun yang penting adalah kita harus pastikan dulu objek mana yang ingin ditampilkan, yang ingin dijual pada konsumennya gitu. Nah ini ada dua contoh. Mungkin seperti bagian contoh gambar strawberry gitu. Di sini kita lihat fokusnya sebelah mana. Nah contoh kiri itu adalah contoh akibat ketika kita memotret kamera handphone kita tidak touch ke objek mana yang mau difokuskan. Jadi begitu kita arahkan ke objek langsung kita foto. Hasilnya seperti nomor sebelah kiri. Nah, gambar sebelah kanan strawberry itu ada fokus bahwa kita sudah touch ke misalnya ke bagian strawberry yang tengah ya, nomor 2 dari bawah itu. Maka dia secara otomatis akan fokus, dapat fokusnya baru kita foto. Seperti contoh juga foto roti. Nah, itulah foto roti focus point on gem. Nah, Anda lihat fokusnya adalah bagian dari botol atau toples ya, selainya. Itu adalah kalau kita menyentuh fokusnya di botol selainya. Kalau di tengah, itu adalah ketika kita touch di bagian rotinya. Setelah itu baru kita foto.
Jadi jangan lupa fokus ini penting, ya. Komposisi sudah bagus, kita posisi objeknya bagus, frame-nya bagus, fokusnya salah, sia-sia nanti. Jadi jangan lupa ini fokus adalah penting. Oke, yaudah, kita masuk ke PowerPoint bagian sini. Oke, di sini nanti ada saya kasih contoh, ada 2 teknik memotret 2 komposisi yang ini cara yang mudah ya. Oke, ini nanti teman-teman bisa coba praktekin ya. Saya dengan framing, fokusnya sudah saya kasih tahu, komposisinya seperti apa. Nanti saya kasih tahu teknik pencahayaannya di gambar berikutnya. Oke, ini namanya single disk 45 derajat. Oke, 45 derajat itu seperti apa? Nanti ada di gambar berikutnya. Oke, di situ saya tuliskan adalah hidangan harus selalu berada di posisi tengah, pastikan untuk menyisakan cukup ruang di sisinya, dan foto harus selalu berada di setting yang sama. Oke. Berada di posisi tengah supaya lebih mempermudah untuk menempatkan fokusnya. Ya, fokusnya makan di tengah, dan kemudian nomor 2 untuk menyisakan cukup ruang, jadi supaya tidak terlihat terlalu sempit ya. Kemudian settingan untuk cahayanya sama. Oke, next. Gambar berikutnya. Oke, ini untuk posisi yang kedua. Tipe fotonya sama, settingan cahayanya sama. Ini adalah arah angle kameranya yang berbeda. Namanya 90 derajat. Jadi ini foto, saya katakan top angle. Kita foto dari posisi atas seperti ini ya. Bisa ini foto makanannya, kamera dari sini. Yang sebelumnya tadi maaf ya, dari sebelah sini ya. Ini 90 derajat. Oke. Kemudian dengan settingan kamera yang sama. Terus jangan memotret dengan latar belakang hitam dan putih sepenuhnya. Yang artinya adalah latar belakang ini untuk pemula, saya anjurkan dengan objek-objek yang seperti misalnya meja kayu, atau mungkin lantai marmer, atau misalnya dengan menggunakan kain warna coklat ya, warna-warna. Terus terangi subjek secara merata di sisi sebelah mana nih? Sisi sebelah kanan ya. Sumber cahaya di sebelah kanan, maka reflektor akan dipasang di sebelah kirinya. Maka tidak terlalu gelap area kirinya. Oke, next. Di sini ada hero shot. Oke. Ini sebenarnya istilah bahasa Inggris gaul di sana ya. Saya juga nggak ngerti kenapa hero ya, kenapa pahlawan ya. Oke. Sebenarnya ini adalah dasarnya adalah dia sama dengan posisi memotret dengan posisi kamera 45 derajat ya. Hanya saja bedanya adalah ini menampilkan objek makanan lebih dari 2 atau 3 objek makanan. Seperti misalnya foto gambar hamburger ini ada 3 macam hamburger dengan 3 tipe hamburger yang berbeda ya. Di sini nanti coba teman-teman praktekkan bagaimana ketika Anda meletakkan 3 jenis makanan dalam satu frame gitu. Nah, yang mesti diperhatikan adalah kalau di foto ini kan Anda kita menggunakan talenan ya, seperti alas kayu. Ya, 1 talenan ada 3 makanan. Bahkan ada 4 itu, ada buah tomat kecilnya. Jadi kalau untuk disk lebih dari 3, Iya. fokusnya ke hero shoot gitu kali ya, Kak Wino ya? Ya, iya boleh gitu. Karena kalaupun misalnya Anda mau ngambil dengan posisi 90 derajat seperti contoh foto di atas ya. Nah, itu kan sebenarnya kan piring kan banyak ya. Nah, itu mungkin ya sebenarnya contoh gampangnya seperti makanan Padang ya. Biasanya kan piringnya ditumpuk-tumpuk ya gitu. Tapi jangan sampai ada bagian yang terlalu tertutup makanannya. Kemudian di tanda panah kiri Anda lihat itu adalah sumber cahaya adalah cahaya jendela, matahari dari jendela. Kemudian untuk lensa usahakan jangan menggunakan lensa di bagian ini. Lensa selfie dibilang ya. Karena kualitas gambarnya rendah dibandingin lensa di bagian kamera belakang. Karena itulah yang harus digunakan adalah lensa bagian belakang kamera handphone. Oke. Kedua, penggunaan tripod sangat dianjurkan gitu. Karena dikatakan bahwa agar ketika difoto dalam kondisi cahaya kurang ya, misalnya redup atau sedikit gelap, nomor 3 tuh ya, bawah. Apabila punya lampu tambahan, sangat dianjurkan menggunakan softbox atau lampu warna putih seperti neon yang pencahayaannya halus ya. Saya katakan neon ya, seperti neon yang warna lampunya putih atau seperti lampu ring light gitu.
Iya, Mas Wino. Oke, sebelum kita menutup, pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin satu pertanyaan lagi buat, Wino. Wino, tadi ada yang bertanya nih, Iya. bahwa kalau misalnya tadi dibantu jawab juga sama Abu sih, Win, gimana caranya menyusun, Oh, penata ya ya. mangkok tadi kan. Kalau modelnya seperti soto atau bakso, tadi dibilangnya taruhnya mie-nya dulu, baksonya dulu, terus letakin di dalam mangkok, baru kuahnya dimasukkan sesuai kebutuhan. Menurut Wino ada tambahan lagi nggak? Tadi Mufida Asli juga nambahin kalau mungkin bisa nggak Oke. sih menggunakan bantuan mangkok Iya. kecil atau pisin dan lain-lain misalnya gitu? Oh ya benar. Jadi Ibu Mufidah Asti ya. Ya itu juga Mhm ide yang bagus ya. Nah ini juga salah satu trik pemasaran produk makanan ya, trik iklan ya, bahwa mhm menggunakan bantuan mangkok kecil seperti mangkok untuk sambal ya, ditaruh di dalam mhm mangkok ya, mhm. kemudian isian dasar ditaruh seperti bakso atau ya potongan daging lainnya. Jadi ketika disiram kuah, itu tidak semua bakso tenggelam, dia masih muncul ya setengah ke permukaannya jadi terlihat penuh gitu. Nah, Jadi itu juga kuahnya salah jangan satu trik gitu. ya. Mhm. Ya, jadi gini, kalau misalnya kuahnya pun penuh, ya, tapi misalnya seperti makanan seperti apa, baksonya, bakminya, atau potongan-potongan daging lauk ya, itu tidak tenggelam semua, karena dia masih terbantu dengan mangkok kecil di dasar dalam mangkok itu, masih terangkat. Oke. Oke. Baiklah, terima kasih Mas Wino. Terima kasih juga atas kesempatannya buat kita-kita di Ya, sini makasih. untuk sharing dengan Eureka Woman Lovers di sini ya. Kita juga mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga untuk mengisi formulir, yang sudah di-share oleh Raihana tadi ya di chat-nya, untuk mendapatkan, survei atau respons atau feedback dari teman-teman semua. Semoga acara seperti ini tetap, bisa menginspirasi dan kedepannya kita bisa juga menyiapkan acara-acara yang lebih berguna lagi untuk teman-teman semua ya. Intinya kita di sini ingin saling berbagi dan juga memberikan empowerment kepada, perempuan-perempuan Indonesia yang tergabung dalam komunitas, Eureka Women, sehingga nanti, kita juga bisa saling bertukar informasi, bertukar skill dan sebagainya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung dengan kita, sampai ketemu lagi di episode atau seri selanjutnya, Eureka Woman Wow Conference. See you teman-teman. Happy weekend semuanya. Thank you Wino.